Jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat buat laki-laki dibandingkan wanita. Ada fitnah harta, ada fitnah jabatan, ada fitnah popularitas. Tapi yang paling berat bagi laki-laki itu wanita. Itu kata Nabi SAW. Oleh karena itu, bagaimana Islam menutup semua lorong yang mengantarkan kepada fitnah wanita ini. Disuruh kita menundukkan pandangan, ya, nggak boleh berduaan, kalau ngobrol pun yang tegas. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apa yang perlu dilakukan istri? Yang perlu dilakukan istri adalah bagaimana mengajak suaminya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Karena kita tahu iman itu naik turun. Seorang yang imannya naik, yang dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan takut sama Allah. Jadi jangan berpikir takut sama istri. Kalau engkau punya suami takut sama dirimu, maka dia akan berbuat dosa ketika engkau nggak tahu. Dia tiap hari keluar rumah. Mungkin di rumah dia nggak chatting sama itu perempuan. Tapi di luar rumah dia bisa chatting sama itu perempuan. Kemudian dia buang. Atau dia bisa punya handphone baru. Maka yang perlu engkau lakukan adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan suami. Takwa yang artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ajak suamimu untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Ajak suamimu untuk memperbaiki kualitas ilmunya. Datang ke kajian, duduk di sana menuntut ilmu. Ajak suamimu untuk mengingat kehidupan setelah kematian. Datang ziarah kubur. Ini usaha untuk meningkatkan ketakwaan suami. Yang harapannya dia kemudian takut sama Allah. Lalu dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah satunya adalah warajulun. Da'athum ra'atun. Dhatu mansibin wa jamal. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, bangsawan, diajak berzina. Apa kata laki-laki ini? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajarkan kepada suami untuk membaca doa. Minta ketakwaan kepada Allah. Minta rasa takut kepada Allah. Seperti doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina, atau doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari berbuat dosa kepadamu. Itu usaha istri. Nanti ketika usaha itu sudah dilakukan, ya kalau ternyata suami tetap melakukan perbuatan itu, maka boleh aja sang istri umpamanya ya menggugat cerai. Yang sebelumnya mungkin nanti ada mediasi. Apa sih sebenarnya tuntutan istri sebelum tadi gugat cerai? Mungkin nanti ada pihak dari keluarga istri, pihak dari keluarga suami yang bertemu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kalau bicara gugat cerai, boleh jadi kalau gugat cerai itu sebagai sarana memperbaiki suami, agar suami tahu engkau serius dalam memperbaiki dirinya. Tapi sebelum itu dilakukan semua, tahapan-tahapan yang tadi Ana sebutkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan suami, mohon dijalani. Dan semua mengikuti takdir. Kita hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan kalau memang harus berpisah, ya mungkin itu sudah ketentuan Allah SWT. Tapi intinya boleh dia gugat cerai nantinya dalam rangka memperbaiki suami.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.